Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang begitu sangat banyak kepada kita semua. Kita diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki diri di bulan suci Ramadan ini. Sahabat beriman, berbicara soal bulan Ramadan, tentu kita tahu bahwa bulan ini bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan. Sudah bersama kita semua Ustadz Imam Humaidi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Ustadz? Alhamdulillah baik, ya khair. Puasanya berarti lancar Ustadz ini Ustadz? Alhamdulillah lancar. Nah ini Ustadz, ngomongin bulan Ramadan Ustadz, apa keutamaan ini Ustadz? Banyak orang yang nggak tahu kayaknya Ustadz soal keutamaan di bulan Ramadan Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat beriman dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan, kesempatan di bulan Ramadan yang mulia ini, di mana Ramadan dikatakan sebagai Sayyidus Suhur, tuannya, pemimpinnya daripada bulan-bulan yang lain. Kenapa Ramadan dikatakan bulan yang utama? Salah satunya keutamaan di bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salah satu keutamaan kemuliaan bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Yang kedua, apa keutamaan Ramadan? Ramadan dikatakan utama karena apa? Kullu mudha'afin, kullu amalin mudha'afun. Segala amal-amal kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya di bulan suci Ramadan ini. Dan sungguhnya yang ketiga, keutamaan yang tidak terkira. Di bulan Ramadan ini ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang begitu mulia. Malam ketika kita beribadah di malam itu, sungguh kita diibaratkan lebih baik beribadah selama 83 tahun lebih. Masya Allah. Subhanallah. Ada lagi nih Ustadz, jadikan siapa saja nih Ustadz orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang merugi Ustadz ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan Ustadz. Betul. Tentunya hidup memang ada untung, ada rugi, termasuk ketika Ramadan. Ada orang-orang yang beruntung. Siapa? Ya tadi man shoma Ramadana, atau dalam redaksi lain ada man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang-orang yang beruntung adalah orang yang mau berpuasa, orang yang mau menegakkan, menghidupkan malam-malam Ramadan. Ini orang yang begitu sangat-sangat beruntung. Sebaliknya, siapa orang yang merugi? Orang yang hanya menganggap biasa-biasa saja Ramadan. Orang yang tidak mau menghidupkan, mengisi Ramadan dengan penuh ibadah. Pada ladang pahala sangat dibuka di bulan Ramadan ini. Subhanallah, inilah kemuliaan. Sungguh sangat-sangat rugi. Apalagi kalau sampai ada seorang muslim tanpa adanya udzur, tetapi tidak melaksanakan bulan suci Ramadan, ibadah di bulan suci Ramadan ini sungguh sangat-sangat merugi. Masya Allah. Nah tadi kan Ustaz bilang bahwa di bulan Ramadan ada juga malam Lailatul Qadar Ustaz. Betul. Nah ini kan sudah berjalan Ustaz bulan Ramadan Ustaz. Kita juga mengharap bahwa kita sama-sama umat muslim yang sedang mengharapkan ampunan sama Allah itu dapat Ustaz malam Lailatul Qadar Ustaz. Nah keutamaan ini apa Ustaz sebenarnya Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Apa sih itu malam Lailatul Qadar? Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam di mana malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Kalau diperkirakan kurang lebih berarti 83 tahun 4 bulan. Kita enggak sampai ke situ satu umurnya Ustaz. Iya. Artinya apa? Kemuliaan ini, kebaikan ini, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat itu turun Ustaz. Turun ke bumi. Kepada siapa? Ya. Kepada orang-orang yang mau berdoa, yang mau menghidupkan malam Lailatul Qadar ini. Bahkan di akhir surat Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, keselamatan, kesejahteraan bagi orang-orang yang mau menghidupkan sampai akhir fajar. Inilah keutamaan malam Lailatul Qadar. Dosa-dosa orang yang berpuasa,
kemudian menghidupkan malam Lailatul Qadar, semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Semoga kita semua bisa Amin amin ya robbal alamin. Ustaz, berarti malam Lailatul Qadar itu satu hari atau memang berapa hari, Ustaz? Iya. Ulama memang berpendapat ya, malam Lailatul Qadar dalam satu keterangan ada Allah itu menyembunyikan 6 perkara. Iya, Ustaz. Salah satunya adalah Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar. Entah itu kapan, di awal, di tengah, atau di akhir malam Lailatul Qadar. Namun para ulama ya, ada yang berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar lebih condong kepada malam di hari 10 terakhir, di malam-malam yang ganjil. Entah itu malam 21, 23, 25, 27 atau 29. Namun demikian, hal ini tidak menjadikan patokan pasti. Yang penting apa? Kita dari awal, tengah maupun akhir berusaha untuk istiqomah. Tidak hanya nanti menunggu di akhir-akhir yang ganjil saja. Berarti harus dari start, dari pertama saja. Betul. Wah, Ya. Masya Allah. Ustadz, tadi kita bicara soal keutamanya, Ustadz. Tadi Masya Allah keutamanya luar biasa sekali. Kita pun yang orang yang berdosa, insya Allah kalau kita mendapatkan malam itu, kita diampuni sama Allah dosanya. Betul. Ustadz, ya. Nah Ustadz, bagaimana cara yang afdol, Ustadz, untuk kita mendapatkan malam ini, Ustadz? Ya, semuanya berpeluang yang sama. Bahwasanya tidak terpandang bahwasanya itu orang alim, orang dosa sekalipun, yang penting ada kemauan dari hati, Ustadz. Dari hati. Kalau berbicara dosa, saya, Anda semua punya dosa. Iya betul, Ustadz. Tak seorang pun dalam dunia, ada lagunya, Ustadz, ya. Masya Allah, yang tak pernah berdosa, karena sudah kodrat manusia, tempatnya salah dan lupa. Tetapi semua punya peluang yang sama untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Caranya apa? Kita ridho ikhlas dari awal, menjemput malam Lailatul Qadar dengan istiqomah. Artinya apa? Dengan berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai kita kemudian begadang sampai tengah malam, tetapi dihamburkan waktu itu begitu saja. Artinya apa? Kalau kita memang berusaha semaksimal mungkin, kita mungkin bisa mempersiapkan dari sorenya. Makan mungkin tidak terlalu banyak supaya bisa bangun tengah malam. Biasanya kan kalau itu, Ustaz, kita mendekati malam Lailatul Qadar kan ada itikaf, Ustaz. Iya. Yang di masjid itu biasanya ramai sekali, Ustaz. Betul. Itu mungkin juga salah satunya, Ustaz. Betul, itu sangat-sangat bagus sekali. Bahkan kalau bisa tidak hanya di 10 hari yang terakhir, mari kita itikaf dari awal, setengah maupun sampai akhir Ramadan. Karena sekali lagi Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar di antara bulan suci Ramadan. Masya Allah, Ustaz, Masya Allah. Tadi kita berbicara soal keutamaan bulan Ramadan. Kita berbicara soal bagaimana cara mendapatkan malam ini. Sahabat beriman, kita tahu yang tadi dibilang bahwa Ustadz, bahwa kita itu tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Mau tanya lagi nih, Ustadz. Iya. Jadi kalaupun kita punya banyak sekali dosa, Ustadz, kita mungkin pernah membunuh orang, kita mungkin pernah berzina ataupun segala macam dosa yang paling besar yang ada di dunia ini, Ustadz. Apakah kita kalau misalkan mendapatkan malam ini, Ustadz, dosa kita akan terampuni, Ustadz? Betul. Kita yakin bahwasanya ini adalah janjinya Allah. Semua saja, meskipun orang itu mempunyai dosa, yang penting bukan dosa besar, bukan syirik. Bukan syirik. Ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya. Allah itu Maha Pengampun. Jangan kemudian saya orang kotor, ngapain saya berharap pasti saya masuk neraka. Jangan seperti itu. Kita harus optimis. Yang penting kita introspeksi diri. Kalau kita mempunyai dosa, mari segeralah bertobat. Ini adalah malam yang pas, malam Lailatul Qadar, di mana Allah mengampuni. Malaikat juga turun, ya, mendengarkan doa-doa kaum hambanya yang mungkin berlumur dengan dosa. Ustaz, sahabat beriman, pembicaraan kita ada yang namanya sesi tanya Ustadz. Nah, kita sudah ada nih yang bertanya, teman-teman kita, saudara kita, dan kalian kalau misalkan mau bertanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Nah, ini ada pertanyaan, Ustadz, dari saudara Mbak Uyun. Ustadz mau bertanya tentang malam Lailatul Qadar, Ustadz.
Banyak versi pendapat ulama tentang Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar ini hanya terjadi sekali saja, yaitu ketika pertama turunnya. Selebihnya sampai sekarang hanya semacam ulang tahunnya saja. Meski keberkahannya tidak berkurang, ada juga yang mengatakan Lailatul Qadar ini turun setiap tahun di bulan suci Ramadan hingga akhir zaman. Jadi sebenarnya makna dari Lailatul Qadar ini apa Ustadz? Dan kapan waktu pasti dari turunnya malam ini? Awal Ramadan, pertengahan, atau akhir Ustadz? Dan bagaimana cara kita supaya tahu misal bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar Ustadz? Betul, ya. Ulama memang berbeda pendapat terkait dengan istilah ataupun pemaknaan malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi pada waktu itu, di mana ketika Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Seperti halnya Isra Mi'raj. Itu hanya terjadi pada waktu itu saja. Tetapi yakinlah bahwa malam Lailatul Qadar ada juga yang berpendapat ini akan turun setiap bulannya, setiap bulan Ramadan, setiap tahunnya. Ya. Sehingga apa? Kita berbondong-bondong menggapai, meraih bulan Ramadan, terutama ya menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kemudian persoalannya kapan waktunya tadi? Walaupun ada Rasulullah pernah bersabda, carilah malam Lailatul Qadar di antara malam-malam terakhir yang ganjil. Namun demikian ada juga yang berpendapat bahwa tadi malam Lailatul Qadar itu tersembunyi. Dengan maksud apa? Supaya kita dari awal, akhir, tengah maupun kapan saja senantiasa gas istiqomah dalam kebaikan. Masya Allah. Kalau Allah kemudian menetapkan malam Lailatul Qadar akan jatuh setiap tanggal 25 atau 27 atau 29, tentu pasti kita hanya berfokus nanti saja. Awalnya udah loyo Ustaz. Betul. Ya. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan lagi Ustaz yang terakhir. Jadi kita akan memberikan sesi 2 pertanyaan tentang bulan Ramadan Ustaz. Dimana di sini dijelaskan bahwa keutamaan bulan Ramadan itu yaitu ketika datang bulan Ramadan maka terbukalah pintu-pintu surga dan tertutuplah pintu-pintu neraka Ustaz. Dan tertailah syaitan-syaitan, maksudnya terantai ini syaitan-syaitan Ustaz. Tapi kenapa ya Ustaz, bulan Ramadan ini godaan untuk tidur jauh lebih banyak ketimbang untuk melakukan hal yang bermanfaat. Apalagi dalam hadis lain disebutkan bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah katanya Ustaz. Nah, dalam hadis itu tersebut bulan Ramadan kan syaitan dirantai Ustaz. Jadi sebenarnya siapa yang mendorong kita untuk malas-malasan, terus kemudian kayak nggak bisa melakukan hal apa ibadah yang lainnya Ustaz, dengan lebih banyak tidur misalnya ketimbang bertadarus, sholat, sunnah Ustaz, itu kenapa Ustaz? Ya, berbicara tadi bahwasanya di bulan Ramadan sering kita dengar bahwa setan itu dibelenggu. Dibelenggu Ustaz. Perlu dikaji kembali, siapa itu setan? Ustaz. Minal jinnati wan nas. Bahwa setan itu adalah bentuk daripada jin dan dari manusia itu sendiri. Jadi setan itu bukan hanya dari bentuk jin, tetapi bisa jadi dari manusia itu sendiri. Hatta sekalipun orang itu sedang berpuasa, maka tidak heran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal atos. Banyak umatku berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasanya terkecuali hanya lapar dan dahaga semata. Karena apa? Ternyata mungkin jiwa-jiwa syaitoniahnya masih melekat dalam pribadinya, masih menggunjing, kemudian masih melihat sesuatu yang tidak diperkenankan, masih maksiat anggota badan, termasuk apa yang mendorong kita kita mungkin masih loyo dan lain sebagainya. Lantas siapa yang mendorong kita kemudian bermalas-malasan? Ya pribadi kita sendiri. Dan perlu dikaji, digarisbawahi, tidurnya orang puasa bukan berarti kemudian puasa kita isinya cuma tidur. Tidak. Artinya tidur yang sejenak. Atau bahasa Jawa ngeliyep. Pengertiannya seperti itu. Pengertiannya bukan kemudian tidur yang sampai berlama-lama atau menghabiskan waktu puasa dengan tidur semata. Itu hanya tidur sejenak. Jadi ada teman saya nih Ustaz. Iya. Dia mungkin badannya kan lumayan Ustaz. Betul.
Harusnya kan udah ada isi nih Ustaz. Iya. Nah, jadi dia puasa niat banget Ustaz. Betul. Bangun sahur Ustaz. Mm-mm. Jam 6 tidur Ustaz. Ya. Sampai jam 2 Ustaz. Iya. Ini maksudnya gimana Ustaz? Ya. Gak apa-apa nih Ustaz. Ya. Jadi kalaupun tidur ya kita tahu dari segi kesehatan mungkin ya waktu-waktu yang terbaik untuk istirahat. Kapan. Kalaupun memang tidur adalah itu tidur yang karena memang ada uzur. Ya. Kalaupun tidur, masa sih kita pagi tidak ada aktivitas yang lain? Ya. Kalau mungkin kita mahasiswa, kuliah dan lain sebagainya, kok masih tidur-tiduran, itu kan sesuatu yang kurang baik. Apalagi kita yang bekerja. Jadi tidurnya di sini adalah tidur yang sejenak. Kemudian istilahnya kita sudah mengisi ibadah, agak lelah, capek sedikit, tidur sejenak. Ya. Kemudian bangun diisi dengan ibadah yang lain. Jadi ini perlu digarisbawahi. Kadang yang keliru adalah kemudian mengisi satu hari puasa itu dengan tidur pagi, tidur siang, tidur sore, ya. Malamnya tidur lagi. Masya Allah. Masya Allah, sahabat beriman, kita telah berbicara banyak sekali ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz Imam Humaidi, yang insya Allah semoga ilmu yang disampaikan ini masuk dalam hati, menjadi jejak dalam kolbu. Makanya program ini kita sebut sebagai jejak kolbu. Ustadz, kita sudah di akhir acara Ustadz. Apa pesan Ustadz untuk kita semua, sebagai saya yang masih muda Ustadz, untuk teman-teman yang ada di rumah dan yang menonton tayangan ini Ustadz? Ya, sahabat pemirsa semua dimanapun Anda berada, mari kita gunakan waktu yang mulia ini di bulan suci Ramadan ini menggapai surganya Allah dengan memperbanyak amal ibadah. Kita semua berpeluang yang sama. Jangan sia-siakan, jangan sampai di akhir Ramadan atau bahkan setelah Ramadan kita menjadi orang yang menyesal. Nah, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Inilah waktunya kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini yang mulia. Belum tentu Ramadan yang akan datang kita akan kembali lagi. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi pesan-pesan Ustadz yang sudah disampaikan. Terima kasih semuanya. Kami undur diri dan kami mohon maaf apabila ada perkataan kami yang mungkin masih kurang berkenan dan masih salah, karena kami sebagai manusia menyadari bahwa tempatnya salah dan dosa Ustadz. Dari saya Anton Sugiarto bersama Ustadz Imam Humaidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.